Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Rusdayanti. Saya dari kelas PGMI 6 dengan NIM 2010-2010-07. Dengan mata kuliah Bahasa Inggris dan dosen pengampu adalah Mem Aziza Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran pada sekolah dasar masa kini. Pembelajaran sekolah masa kini telah terjadi salah satu faktor majunya sebuah negara adalah pendidikan yang berkualitas. Kecenderungan masyarakat yang memandang pendidikan dan pembelajaran itu sama, tapi memiliki beberapa perbedaan mengenai penjelasan pendidikan. Pendidikan yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan itu adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok yang menuju kedewasaan melalui upaya pembelajaran dan latihan. Di dalam Undang-Undang RI disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dalam keagamaan. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, salah satu keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, kepribadian, bangsa, dan negara. Tujuan dari pembelajaran mendefinisikan dalam bentuk potensi yang diharapkan dan dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan dan pembelajaran ini tidak terlepas dari peran seorang guru, atau yang sering kita sebut itu guru kan. Guru kini telah dianggap sebagai profesi kenapa? Karena mengetahui definisi dari profesi yang menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggota. Artinya, itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk dilakukan untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, guru dan pendidik itu tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Karena kenapa? Karena satu tolak ukur keberhasilan pendidik adalah bila dalam pembelajaran mencapai hasil yang optimal. Dan pembelajaran pada kurikulum sekarang atau yang kita sebut adalah K13 adalah pembelajaran tematik yang bersifat yang mana sifat pembelajaran itu yang mengintegrasikan berbagai mata pembelajaran dan akan lebih bermakna apalagi diajarkan dengan menggunakan media berbasis mapping, yaitu secara dengan alat lain. Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi siswa. Kenapa? Karena sekolah adalah tempat pembangunan karakter, watak dalam kemajuan negara yang damai, adil dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan visi bangsa Indonesia, yang dimana yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, keadilan yang berkeadilan, berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, berdamai, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum, lingkungan, menguasai pengetahuan dan teknologi, dan memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan disiplin bagi negara Indonesia. Seperti itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofi bagi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kearifan lokal adalah cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman dalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal tersebut secara turun-menurun. Dan di sini permasalahannya itu adalah dalam mendidik anak usia dini, terutama kelas-kelas awal, adalah banyaknya guru yang kurang menyadari cara pembelajaran, yaitu guru memahami karakteristik SD dan karakteristik SD yang masih tahap bermain menyebabkan itu perlunya adanya program playing and learning
yang bertujuan untuk mengembangkan kreasi menggambar anak-anak yang menyukai bermain sambil belajar. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus bisa memahami apa yang harus diperlukan oleh anak SD. Apa? Karena jarang guru SD itu bisa memahami seluruh apa yang diinginkan oleh anak SD. Bukan seluruh saja, tetapi apa yang perlu kita buat dia senang dalam belajar, dan semua itu bisa kita lakukan jika kita bisa memahami mereka. Dan jangan terlalu kasar ataupun lembut kepada anak yang baru awal-awal atau kelas awal ini. Oleh karena itu, semua itu butuh dalam semua proses secara perlahan. Mungkin itu saja penjelasan materi atau artikel dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.